Nah akhirnya itu pokoknya sempat makan mie satu bungkus itu buat sehari, mie separuh. Pokoknya Jadi perjuangan dibagi banget, iya dua. dibagi dua, Luar biasa pagi banget. sama sore. Di sini saya jadi salah satu kantor advokat ya. Pertama kali itu berarti di sini langsung OB buat dulu. OB dulu. Soalnya kalau di PT kan biasanya nunggunya lama, jadi proses. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu lagi nih. Kita mau coba sharing-sharing nih. Pasti udah nggak asing dong sama Mas yang satu ini ya kan? Karena udah pernah lihat nih di konten sebelumnya. Mas Trio, makasih nih udah mau datang lagi di Gusnalita Channel. Pokoknya selalu siap setiap waktu lah kalau diundang di Gusnalita Channel. Asik, bagus nih. Sekarang itu kita pengen tahu nih pengalaman Mas Trio. Mas Trio nih kan perantauan di Cikarang. Aslinya dari mana Mas? Saya dari Pacitan, Jawa Timur. Pacitan, jauh ya. Jauh banget. Jauh banget. Perjalanan ke Cikarang berapa lama tuh? Kalau naik bis biasanya kan bisa 18 jam sih lebih. 18 jam. Aku yang dari Cirebon cuma 4,5 jam aja udah capek. Itu Ini pokoknya 18 sampai jam. pegel-pegel semuanya pokoknya. Berarti kalau pulang kampung harus dalam jangka waktu yang lumayan panjang Harus ya? semuanya, kadang-kadang malah lama di jalannya gitu istilahnya kayak gitu. Iya, kalau cuma 2 hari nggak mungkin pulang ya, Sabtu Iya. Minggu. 3 hari pulang nggak kalau libur 3 hari kira-kira? Kalau yang urgent banget baru pulang Urgent sih. banget baru pulang. Saya maksain banget latihan Iya, ini. 18 jam itu hampir 24 jam sehari ya kan? Betul sekali. Kalau pulang naik apa biasanya? Selama ini tetap Naik bis bis sih, ya, bis. yang Kalau bis paling bagus ya kalau bis Nah, kesana saya tuh langsung menuju ke lokasi dekat rumah, jadinya lebih tepat sasaran lah itu ya, gitu, nggak usah naik sana naik sini kayak gitu. Jadi maksudnya sekali naik langsung udah Langsung sampai gitu tujuan, ya. walaupun lama sih, cukup lama. Oke. Nah, pertama kali ke Cikarang tahun berapa nih Mas? Tahun 2014 2014 itu dari lulus SMA. SMA Lulus SMA 2014 terus langsung ke Cikarang. ke Cikarang. Oke, pertama kalinya kenapa yang kepikiran itu Cikarang? Kan banyak nih, ada Jakarta ya kan, ada Karawang. Jadi gini, dulu tuh kan ikut bidik misi. Jadi itu gagal dan guru saya itu kayak kasihan, maksudnya anak ini masih punya semangat tapi secara ekonomi kan nggak ada kan, maksudnya secara kan kita nggak mau nyusahin orang tua juga kalau misalnya harus bayar mandiri. Nah jadi guru BK saya itu nawarin bahwa dia punya teman di Cikarang, HRD gitu loh, kalau misalnya mau nggak kerja jadi operator gitu loh. Oh, jadi dari guru itu udah mengarahkan kalau kerja mau dulu apa enggak gitu Mau ya? dulu apa enggak gitu kan, nanti kan uangnya kalau terkumpul tetap bisa sekolah buat dengan sekolah. cara lain kayak gitu. Maksudnya udah diarahin kalau mau kuliah masih ada tapi kerja dulu gitu ya? Dan itu nggak pikir panjang, artinya langsung gitu loh, tanpa apa-apa, langsung siap-siap kayak prepare, siap-siap ini dengan uang saku yang saat itu tuh sangat kecil banget untuk biaya hidup di Cikarang kayak gitu. Boleh tahu nggak uang saku waktu itu gimana? Kan ini maksudnya sharing ya? Iya. Maksudnya gini, kadang kan ada mungkin ya yang nonton di video ini tuh pengen berangkat ke Cikarang tapi punya modal segini nggak berani. Nah, jadi maksudnya kita pengen tahu nih sharing pengalaman Mas Tio dulu berangkat ke Cikarang tuh berapa sih? Dulu modal berapa? Terus Modalnya. gimana gitu kan? Pokoknya modal itu 1 juta dari ibu kan, Modal dikasih. 1 Dikirain juta. itu cuma sehari 2 hari, ternyata menetap. Akhirnya pokoknya uang saya itu tinggal 400.000 di Cikarang dan saya itu harus muter otak gimana sih biar tetap hidup di Cikarang dengan 400.000. Hirup pikuknya, makan segala macam kan ya? Nah akhirnya itu pokoknya sempat makan mie 1 bungkus itu buat sehari, mie separuh. Pokoknya Jadi perjuangan dibagi dua. banget, iya dibagi dua, Luar biasa pagi banget. sama sore. Nah di sini saya juga menemukan banyak orang baik, jadi saya ditawarin jadi OB di salah satu kantor advokat ya. Pertama kali itu berarti di sini langsung OB buat dulu. OB dulu. Soalnya kalau di PT kan biasanya nunggunya lama, jadi proses tes tulis, nanti Iya, nunggu lagi interview, panjang baru ya nanti prosesnya. tanda tangan kontrak kayak gitu, jadi lama. Di situ saya sambil kerja OB sambil jaga kantor advokatnya itu dibayar. Maksudnya Lumayan lah ya, hidup lah biaya ya, hidup sambil lah, jadi nunggu panggilan kerja. tapi nggak sebanyak di PT emang, tapi Iya. lumayan banget. Jadi itu saya masih bisa saving buat kirim ke orang tua biar saya itu terlihat keadaannya tuh baik-baik saja gitu loh. Dilemanya anak rantau gitu Iya. ya. Kita Terlihat jauh, kuat nih, harus ya. terlihat kuat betul Walaupun itu. dia di perantauan tahu sendiri rasanya Iya, kayak apa ya. susahnya gimana. Tapi tuh waktu lagi jadi OB udah kirim uang ke orang tua tuh. Udah kirim ke orang tua, jadi seolah kalau ditanyain gimana sih keadaannya, Aman, gitu. makan gimana, makan enak, padahal kita Padahal kan bagi sendiri ya. mungkin. Pokoknya yang penting nasi, ada beras sama mie udah cukup itu pokoknya.
Tapi emang Indomie itu penyelamat Penyelamat. kaum anak kos. Sama promah itu wajib ya, soalnya pasti itu mahal. Jangan ditiru ya, kalau bisa tuh makanya yang sehat-sehat kalau ada uangnya sih. Kalau bisa sih masak, tapi kalau masak kan belum harus ada ini ya, Iya, kompor dan segala mahal. macam Tetap ya kan. mahal, kan Tetap beli mahal. bahannya. gitu. Walaupun lebih murah daripada waktu itu, Iya. pilihan kedua sih Pilihan sebenarnya. kedua. Itu pilihan kedua setelah udah kerja gitu. Iya. Jadi pertama itu merantau itu tinggal di mana waktu itu? Di kantor advokatnya itu. Oh, jadi di kantor advokatnya kayak ada tempat buat tinggal ini juga. Pokoknya ketemu orang-orang baik semua pokoknya di sini tuh. Sana itu. Pokoknya bantu. Jadi kalau misalnya ada rezeki itu kadang-kadang dikasih. Oh. Dan sampai sekarang pun saya belum bisa balik, kayak masih Kayak ada utang budi masih utang ada budi ya. masih. Mudah-mudahan Ya sih bisanya ada berdoa ya rezekinya. semoga bapak-bapak sama ibu yang bantu dilancarkan rezekinya kayak gitu. Amin. Ya mudah-mudahan bapak-bapak yang udah bantu Mas Rio waktu itu udah Mm-mm. maksudnya sehat terus, rezekinya selalu ada gitu ya kan. Iya. Terus pertama kan udah tuh di sana. Terus kemudian setelah itu gimana lagi nih perjalanannya? Akhirnya dapat Akhirnya panggilan di PT itu setelah kapan? 2 bulan menanti baru tanda tangan kontrak dan siap kerja lah istilahnya Siap kayak gitu. kerja. Berarti 2 bulan lah ya. 2 bulan nunggu, jadi 2 bulan itu saya pamitan bahwa kan jauh ya kantornya sama tempat kerjanya. Kalau saya jalan kaki kan belum ada motor, kalau mau Iya. ngangkat saya masih jalan kaki loh. Jalan kaki? Seminggu saya kerja, seminggu itu masih jalan kaki. Pulang pergi itu jalan kaki? Iya jalan kaki, soalnya kan kalau saya mikirnya tuh naik angkot mahal, zaman dulu Hemat saking ya, hemat banget. bener-bener. Apalagi dulu belum ada zaman ada Grab yang Nggak segala ada, macam belum gitu ada. nggak ada Pokoknya juga kan. Kadang-kadang kita juga takut ya, maksudnya orang polos dari desa, Iya, jadi iya, takutnya betul. bayarnya mahal kayak gitu betul, kan. betul. Jadi ya jalan kaki aja lah, kan udah biasa kalau orang anak kampung tuh, saya Iya, saya iya. sendiri ya anak kampung kan. Sekolah aja dulu sekolah, biasanya jalan kaki. gitu loh. Iya, Ngomongin betul. saya sendiri ya, maksudnya anak Iya. kampungnya. Saya juga sebenarnya dari kampung. Kalau kemana-mana jalan kaki dulu zaman sekolah. Jadi setelah 2 bulan itu kan ini nih akhirnya dapat kerja. Selama seminggu tuh bolak-balik jalan kaki waktu itu. Iya. Kerja di tempat yang baru pertama itu berapa lama tuh di sana? Ini ya satu mingguan, jadi pindah ke kosan, udah nyari kosan karena udah punya tabungan yang dari obat tadi, pindah ke kosan, agak terus? lebih dekat soalnya kan kadang lembur pulang malam, jadi kan kalau harus jalan kaki segitu kan juga capek sama bahaya juga kalau Iya. kayak gitu. Di tempat yang sekarang itu yang di pertama udah kerja ini itu sampai sekarang atau udah pindah lagi? Udah pindah-pindah pokoknya. Oh, Ada udah rezeki. pindah. Kan itu kan pokoknya satu kosan isinya berempat, saya numpang jadi cuma bayar 100.000 kayak gitu loh. Oh. Punya rezeki lagi, pindah kosan yang agak 2 orang satu kamar, ada rezeki lagi baru satu itu kayak pindah gitu. lagi. Karena kita juga butuh privacy kan. Kadang kalau misalnya lagi bareng sama temen itu Sering cekcok juga cocok, takutnya. betul. Kadang misalnya yang Seakrab satu mau apapun, istirahat, yang satu masih main HP kayak gitu loh. Takutnya kadang diem-dieman Iya. ya kan, atau enggak misalnya yang satu mau istirahat, yang ini berisik lagi ya, Berisik. teleponan atau apa. Ya seakrab apapun kita tetap ada lah cekcok namanya Akan juga ada manusia. cekcok, iya betul. Berarti waktu itu satu kos berempat, Berempat. bareng sama teman kerja. Teman kerja Teman juga, kerja juga. Di tempat dibantu, yang maksudnya sama. di saya aja gitu. Jadi misalnya biaya kosnya 400.000 itu cuma 100.000 per orangnya. Oh gitu. Lebih hemat. Oke. Di tempat kerjanya itu di sana berapa lama kontrak waktu itu? Kontrak maksud kerja berapa kontrak. bulan? Kontraknya itu kan pokoknya 1 tahun diperpanjang lagi, 2 Jadi tahun 2 baru tahun. diangkat karyawan kayak gitu. Oh, dan itu sampai tempat sekarang? Sampai tahun belum ganti-ganti berarti. Wow, berarti itu dari tahun? Tahun 2014 sampai 2022 Berarti ini. udah awal. berapa tahun tuh? 7 lebih pokoknya. 7 tahun lebih, wah setia nih berarti sama tempat kerjanya ya, luar biasa. Setia pada tempat kerja ya, bukan Iya, cuma bukan ini. setiap tikungan ada. Iya. Oke, di tempat yang sekarang berarti sampai sekarang ya. Iya. Posisinya udah ada pindah-pindah atau misalnya tadi bagian apa, pindah bagian apa gitu nggak? Nah ini tuh ceritanya agak ini ya, maksudnya bagi kita yang SMA kan emang seharusnya kan kita harus kuliah dulu baru bisa siap kerja kayak gitu. Betul, kan. Sedangkan iya. ilmu kita yang dipelajari itu kan umum gitu loh, semua kan kayak misalnya IPA kan kayak biologi dan sebagainya. Sedangkan di tempat kerja itu kayak langsung otomotif kayak Betul, gitu loh. betul. Oh, Jadi jurusan otomotif ya. Jadi trik saya itu kan mau jadi operator, tapi alhamdulillah ada kayak pencarian kandidat untuk admin yang kosong, kayaknya kan desain kayak gitu loh. Oh, oke. Jadinya dimasukin admin hari pertama kedua itu kan cuma kayak beresin outner kayak gitu, ngasih nama outner biar rapi. Terus kesini belajar Excel karena saya juga harus belajar lagi dan itu ke warnet belum punya HP. Untuk bisa ya. HP-nya itu nggak secanggih sekarang gitu loh di mana-mana. Iya bener, dulu masih pakai Ke warnet. warnet, Jarang ke warnet. orang punya laptop gitu tuh ya, udah kaya banget tuh kalau udah punya laptop.
laptop sejam itu berapa ya. gitu Nah, ke warnet. untuk belajar itu latihan akhirnya bisa. Terus gaji pertama saya tabung, kedua, ketiga untuk beli laptop, karena saya itu kalau istilahnya kalau kita mau perang kita harus beli pedangnya dulu gitu Betul, loh, iya, ada pedangnya betul, dulu. betul. Jadi Buat latihan. kalau nggak ada laptop kita harus bolak-balik ke warnet kayak gitu loh, nggak enak Lebih banget. boros ya. Lebih boros banget. Jadi aset di awal ya buat belajar. Gak apa, kita makanya dikurangin dulu istilahnya itu kayak prihatin dulu baru nanti kita bersenang-senang kemudian, karena harus banyak yang dipelajari kan, perusahaan juga nuntut kita harus Bisa level up kayak gitu. Jadi pertama tuh dari mulai merapi-rapikan Rapiin bantek file, admin, baru latihan desain dan dari desain gitu, dari desainer. desain sampai sekarang jadi staff designer. Staff desain. Jadi Luar perjalanannya biasa. itu gak gampang. Jadi yang penting jangan nyerah aja Iya. itu ya. Pusing pasti pusing. Pusing Karena ya, otodidak semuanya kan. belajar bener-bener. Dulu belajar software semua juga otodidak. Otodidak dari kakak Lihat senior. apa nih dari YouTube atau YouTube gimana? iya, kakak senior kan. Kalau lembur nih kan saya mengurangi jam pulang, jadi istilahnya saya agak molor biar bisa ngeliat-liat sambil pegang komputer kan. Soalnya kalau di jam biasa yang ada terinstall software kan Nggak semua komputer ya, Nah, jadi nggak semua komputer. harus nunggu orang pulang dulu, nanti nanya-nanya sambil orang yang lembur tadi gitu kan, nggak semua yang pulang dulu baru. Iya. kayak Jadi gitu. lebih enak kalau udah di luar jam kerja buat interaksi nanya. Interaksi sama ada komputer yang belajar. ada softwarenya itu. Iya, karena kalau di jam kerja takutnya mengganggu ya kan. Mengganggu, kasihan kan mereka juga ada target. Betul. Masa kita gangguin terus kan? Iya, benar-benar. Luar biasa sekali. Nih, anak rantau itu kan pasti ada mengalami suka dan duka. Banyak banget. Nah, pernah ngalamin sedih gitu nggak sih? Pernah sering banget. Mungkin kalau pengalaman sedih, semua anak rantau pasti ngalamin ya yang namanya sakit. Sakit di perantauan itu beda banget. Iya, nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa, kayak soalnya. intinya kita berpikirnya nanti kalau mati masa di kosan sendiri sih, kayak intinya gimana Iya, sih kalau kadang misalnya memang ada pikiran-pikiran kayak gitu. gitu. Iya, pokoknya intinya tuh harus kuat jangan sampai sakit. Kalau saya sakit kan pasti gulang-guling sendiri, gak ada Iya. siapa-siapa kayak gitu. Apalagi lagi pandemi kayak gini Iya. kan ya. Itu rawan banget itu pokoknya. Aduh, Apalagi lagi ampun. sakit. Dulu pernah ini nggak? Kan ini pandemi udah tahun ketiga ya ini ya, maksudnya. Udah masuk tahun ketiga bener nggak sih? Iya. Iya, tahun ketiga ya. Pernah positif juga kalau nggak salah dulu ya. Pernah positif dan itu nggak enak. Jadi teman-teman Harus jaga kondisi prokes ya, utama prokes. Soalnya kalau udah kenal itu benar-benar nggak enak gitu loh. Kadang kadang kan sebagian orang bilang kalau misalnya kenal COVID itu cuma kayak flu biasa. Tapi itu nggak semua orang, karena respon tubuhnya berbeda Beda-beda, ya. tergantung Ada yang daya sampai tahan tubuhnya ada yang ya. sampai ke rumah sakit, ada yang sesak nafas. Nah kebetulan saya termasuk kemarin itu yang menengah, jadi nggak terlalu parah, nggak terlalu ini, tapi ya batuknya itu benar-benar sampai nggak bisa tidur karena itu terus gitu. Di dadanya ya, Iya, dada berasa sampai- nggak enak ya. Iya. Cerita kamu juga gimana dulu? Pernah kan? Jadi Iya, saya dulu. gantian yang nanyain. Iya, jadi kebalik ya. Dulu aku juga pernah tuh. Awalnya malah nggak tahu kalau itu COVID. Iya. Mikirnya tuh kayak masuk angin biasa kan. Ya biasa kalau orang sakit biasanya kalau suka Sakit-sakit, sakit-sakit aneh pokoknya gitu lah. aneh, lemes gitu pokoknya. Sampai tensi juga rendah, dikirain ya memang karena tensi lagi rendah, kepala pusing. Iya. Pas besoknya karena makin parah tulang pada ngilu-ngilu Ngilu, ya aduh kan. rasanya, Aduh. terus demam. Ngerasain ngilu juga ya? Iya, ngilu pokoknya kayak patah-patah ini, Iya, lemes. kan? Lemes juga kan ya, Lemes kayak bangun aja tuh kayak aduh susah. Akhirnya pas cerita ke teman kantor waktu itu suruh ini apa namanya suruh tes, jadi pas dites ternyata positif. Baru tuh bingung, nggak boleh kemana-mana. Iya. Sama Harus siapa? tetap jaga fokus dan menjaga orang lain juga kan. Iya, untungnya ya kita kan punya circle teman-teman yang baik-baik ya, jadi Iya. saling support ya, saling Iya. ini. Intinya kita juga harus tetap memanusiakan orang lain ya, istilahnya juga harus peduli intinya itu, walaupun soalnya kan emang pandemi, gimana sih kalau kita hidup sendiri-sendiri, harusnya tetap gotong royong gitu Iya, loh. betul. Dulu nganterin makanan juga kan ya, sama Ya, saling-saling teman-teman, ganti saling lah ya. gantian ya kan. Pokoknya kalau itu kan ya nggak boleh kita egois ya, kita jalanin bareng-bareng pandemi ini biar bisa keluar bareng-bareng ya. Iya. Intinya sih sesama anak rantau kadang enaknya itu karena sama-sama anak rantau jadi saling mengerti ya. Iya, Ada mengerti. saling susah, saling bantu. Soalnya kalau kita nggak ya kan keluarga terdekat kita ya teman kita, Teman-teman, nggak iya, mungkin lah kita benar. telepon orang yang dari Pacitan terus yang datang ke sini gitu 18 jam loh perjalanan Iya, ya kan. sangat apalagi aduh Belum sangat nanti tuh. panik. Belum nanti paniknya Panik, bisa iya, mikirnya kita panik di kenapa-napa kayak gitu. Belum nanti kan betul. efek-efek corona kan banyak kan. Nah, itu kan tadi pengalaman yang apa ya, ibaratnya jadi Yang anak kos menyedihkan. yang menyedihkan ya. Tapi ada juga pasti yang seneng. Maksudnya karena merantau itu ada pengalaman yang, oh karena merantau aku dapat ini gitu. Maksudnya ilmu yang nggak terlupakan atau apa yang menyenangkan lah gitu, ada nggak?
Ada banyak sih. Banyak. Terutama tuh Contoh-contoh kayak salah satu. mental sih. Dulu itu kan kalau apa-apa itu bapak ibu kayak itu Oh. ada masalah dikit bapak ibu. Bapak, Dan ibu. sekarang masalah segede apapun ya kita gitu Iya. loh maksudnya kan. Belajar mengatasi masalah sendiri ya. Masalah sendiri, jadi dulu itu dikit-dikit misalnya langsung lempar tanggung jawab ke orang lain, ini ada masalah ini langsung minta bantuan orang lain. Sekarang ya kita sendiri, saya kalau telepon orang tua pasti panik kan gitu ya. Jadi ya benar-benar. secara mental kita terbentuk, terus secara hemat juga. Dulu kan boros ya mentang-mentang dikasih terus kita seenaknya aja. Karena nyari sendiri Hmm, jadi lebih ngatur, pikir-pikir. Soalnya kan ya. pinggang semua sakit-sakit semua sih, masa mau dihambur-hamburkan Iya, kayak gitu loh. benar-benar. Gitu. Karena ngerasain susahnya nyari uang, jadi makanya Lebih ngontrol menghargai ya, lebih lebih menghargai menghargai ya, uang. ngontrolnya jadi lebih ini. Benar. Terus dapat teman juga sih, teman tuh banyak banget teman yang tulus-tulus ya istilahnya kan, sesama apalagi sesama perantau ya maksudnya. Jadi lebih kayak solid saudara gitu loh istilahnya ya. Kita saling bantu-membantu gitu loh. Jadi Kita bantu orang, orang akan bantu kita iya gitu kayak ya gitu, kan. take and give gitu lah Iya, istilahnya. betul betul. Yang penting ikhlas tulus gitu aja intinya. Nanti pasti dibalas sama yang Maha Kuasa gitu. Betul. Terus dulu jadi nyambung ke ini nih, awalnya kepikiran kuliah. Kan akhirnya kuliah tuh berarti karena buat naikin grade itu ya? Nah, sama kan di awal juga gagal bidik misi kan emang tujuannya Iya, kesini tujuannya kuliah. buat kuliah, maka berarti tercapai ya, berarti Tercapai, ya jadi, resolusinya udah iya, resolusi tercapai atau nih. cita-cita yang mungkin anak kampung pengen kuliah dengan biaya sendiri, alhamdulillah tercapai dengan istilahnya jembatan orang-orang baik tadi gitu istilahnya. Bantuan dari orang-orang yang baik. Jadi usaha memang nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya. Maksudnya kerja Allah dulu. sudah apa ya istilahnya udah mempersiapkan apa ya sesuatu yang berbeda atau Iya. sesuatu untuk kita gitu loh. Jadi kita awalnya kita mengutuki kenapa sih dia bisa lolos, kenapa saya enggak kayak gitu ada loh. rasa kecewa Kecewa ya. terus mengutuki diri, ternyata Allah lebih mempersiapkan kita pakai komplit udah kerja sama Kuliah. kuliah kayak gitu. Kadang kan kalau misalnya enaknya kerja sambil kuliah gini juga nih yang aku rasain ya. Kalau misalnya kita kuliah doang, kan berapa tahun kuliah nih, terus kita kerja. Nah pas kita kerja dengan umur sekian itu kita belum punya pengalaman. Tapi kalau kita kerja dulu terus kita kuliah, kita udah punya ilmu-ilmu pas lagi kerja juga kan. Iya. Jadi ilmu kita tuh kayak lebih banyak gitu nggak sih jadinya ya? Iya jadi Jadi lebih enak juga akibat gitu. kita pressure Iya. akhirnya kita sadar nggak sadar oh bisa menguasai ini skill betul. ini jadi kayak untuk tantangan selanjutnya itu lebih gampang gitu. Ya mungkin awal-awal kita pusing Berat. lagi ya pengen resign pengen Iya. itu ngeluh lah dulu wajar kali ya. Ngeluh wajar biar nggak stres. Kadang orang ngeluh tapi tetap dijalanin. Aku tipe yang kadang suka ngeluh tapi tetap aja dikerjain. Sama saya walaupun dulu kayak apapun tapi tetap dikerjain. Itu namanya juga Tanggung manusia, jawab ya, ya, manusia wajar lah ngeluh. Terus tapi kita sadar kalau kita punya tanggung jawab ya kan. Nah, udah lumayan banyak nih tadi ya kita Iya. sharing dari sampai Mas curhat Rio. ya kayaknya antara aib semuanya udah gini, pokoknya itu. Udah keluar tuh ya kan. Nah, terakhir nih Mas Rio, boleh dong kasih tips buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau merantau itu apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Iya. Yang pertama itu pokoknya harus siap diri dulu ya, siap diri, skill, pokoknya intinya tanamkan dalam diri bahwa kamu itu sendiri gitu loh, harus siap, jangan manja gitu istilahnya, dibedain mana di rumah, mana di perantauan Iya, gitu. karena cuma sendiri ya kan. Banyak bantu orang lain, insya Allah orang lain juga. Tapi walaupun bukan orang lain itu, tapi Allah mengirimkan bantuan dengan orang lain yang berbeda misalnya ya, gitu. kadang Yang penting tetap ikhlas, tulus dan jujur, itu pokoknya poin pentingnya jujur dan ibadah, insya Allah dilindungi kayak gitu sih. Berarti itu tipsnya dari Mas Rio nih. Makasih nih Mas Rio udah Sama-sama. memberikan banyak-banyak informasi yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi bantuan buat teman-teman ya. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye.